Habib salam alaika salawatullah alaika. Nabi itu selalu mengatakan ibda biman ta'ul. Kalau kamu berbagi, mulailah berbagi dengan orang-orang yang kamu tanggung duluan. Ya, baru kemudian kita berbagi kepada orang tua. Orang tua masuk yang ditanggung ya, kepada teman, kepada guru, kepada tetangga, kepada sahabat. Jadi kalau orang tua kita dengan guru rohani ya, itu sama-sama penting. Namun tentu karena orang tua kita jasanya dari dulu, ya kita dahulukan selangkah lah ya. Pastinya guru-guru kita juga paham. Ya. Dan semuanya disebut fisabilillah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, hatta ma wada'ta fi fayyi imra'atik, bahkan yang kamu letakkan di mulut pasanganmu itu sedekah. Dinilai Allah sedekah, walaupun kita bukan sedekah namanya, tapi menafkahi ya. Jadi mulailah berbagi ke dakwah kita, ke komunitas, orang-orang terdekat yang membutuhkan. Baik, terdekat ini enggak, sekarang dekat itu bukan lagi jarak, dekat itu berarti kenal. Kita dekat kenal dengan seseorang. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Syukur terhadap musibah. Wah, mantap sekali ya. Sebenarnya kata musibah dalam Al-Quran, itu maknanya dua. Musib, ya, asoba, itu bisa khair, bisa syar, bisa baik, bisa buruk. Bagi seorang mukmin, baik atau buruk itu disebut musibah. Apa arti musibah? Sesuatu yang mengenai diri kita. Itu arti musibah dalam bahasa Arab. Jadi apa arti musibah dalam bahasa Arab? Sesuatu yang menimpa mengenai kita. Sesuatu yang berpas-pasan dengan kita. Kalau lagi pas-pasannya yang baik, ya syukur. Kalau pasnya kurang baik, menurut subjektivitas kita, ya sabar. Jadi maksudnya barangkali ketika ada hadis Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, pakai ala. Allah tetap lebih baik, lebih layak dipuji dalam keadaan apapun, atas keadaan apapun. Itu ala kulli hal. Kalau lagi senang, alhamdulillah juga, tapi fi kulli hal. Itu gampang dilafazkan, tapi ketika kejadian biasanya agak berat ya. Nah, orang kita ini diajarin oleh kiai-kiai kita yang dulu wali-wali. Makanya orang-orang Indonesia kalau ada masalah, atau orang-orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, dan sekitarnya negeri kita lah di Nusantara ini, kalau kena masalah, jatuh misalnya, luka kakinya, selalu ngomong untung bukan yang luka kepala. Gitu. Itu sebenarnya hasil keberhasilan daripada ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan bersyukur. Ya. Itu perlu dikembangkan menurut saya. Ya. Perlu dikembangkan. Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Ya, min sa'adatil mar'i ayastakhira ilallah fi amri. Saya selain menyebutkan hadis ini, hadis Ahmad, hadisnya sampai kualitas hasan, dan jika digabung menjadi sahih li ghairihi ya. Ciri-ciri orang bahagia, orang sukses dunia akhirat, memutuskan segala sesuatu dengan cara istikharah. Maka mintakanlah agar Allah memilihkan kepada kita dengan sholat berkali-kali. Coba dalam 2-3 hari ini, setiap hari sholat istikharah. Ya. Rezeki Allah kan di mana-mana ada. Rezeki Allah tuh nggak mesti di negeri yang jauh atau di tempat yang dekat, nggak mesti ya, suka-suka Allah lah, kata Allah. Nggak di mana-mana dan tidak bagaimana, suka-suka dia lah. Ya. Lalu kemudian musyawarah. Tapi saran saya, mumpung orang tua masih ada dan beliau sudah sepuh, ya, coba bersamai mereka, karena itu jihad yang sama, setara dengan jihad terbunuh fisabilillah.
Ketika ada seseorang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad. Apa kata Nabi? Alaka walidani au ihdahuma? Masih punya kedua orang tua atau salah satunya? Nabi kemudian orang itu menjawab, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan safihima fajahid. Maka terhadap keduanya berjuanglah merawat mereka. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, yang jauh ataupun dekat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin peribahasa ya, yang diterjemahkan dari hadis Nabi, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jika ibu kita senyum, sebenarnya Allah sedang ridho kepada kita. Karena senyum itu beda dengan nyengir kan? Bisa nyengir nggak Mas Dedi? Nggak bisa ya. Buka wajahnya tulus banget nih. Ibu itu jelas ketika dia senyum kepada anaknya, dia lagi senang, lagi bahagia ngelihat anaknya. Itu bukan nyengir itu. Ya, jadi sesuai dengan makna hadis, peribahasa tadi sama dengan hadis. Wallahu a'lam. Was-was muncul karena azam yang kurang kuat dan tidak bertemu guru yang mantap. Nah, jadi coba kuatkan azamnya, cari guru yang mantap, guru yang tepat. Nanti was-wasnya akan hilang. Karena adanya guru itu bikin setan was-was itu hilang. Ya. Kenapa kita perlu pendamping supaya was-was hilang? Udah benar nih mau zikir, belum selesai zikir A, was-was muncul lagi, zikir ini dong. Akhirnya tergesa-gesa, itu was-was juga. Disitulah perlunya ada seorang mursyid, dia nanti memberikan tahapan-tahapan zikir. Ini zikir ini dulu, jangan semuanya mau dibaca. Gitu. Bertahap aja dulu. Kalau sudah oke, yang beberapa kurikulum zikir ini, maka akan mudah mengamalkan zikir-zikir ya. Insya Allah. Ya. Habib